Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Nafsu Ramadan. Selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id. Cari Ustadz merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, kegiatan khotib Jumat, bimbingan mualaf, sampai kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka dari itu, setiap topik tidak hanya akan dibahas oleh ustadz dan ustazah dari perspektif agama, tapi juga oleh ahli dari bidangnya masing-masing. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang ditanyakan oleh, saya juga penasaran sih sebenarnya sih, dan juga ditanyakan oleh teman-teman di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz, yaitu mengajarkan nilai kebaikan kepada anak. Nah, saya ada dua narasumber untuk membahas topik pada hari ini. Yang pertama ada Ustadz Aditya Warman, MAG, sebagai dosen di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Yang kedua ada Kak Ayu Damayanti dari keluarga kita sebagai pelatih pendidikan keluarga. Jadi keluarga kita adalah organisasi pendidikan keluarga yang menyusun kurikulum pendidikan keluarga dan menginisiasi rangkul relawan keluarga kita yang berperan sebagai penggerak pendidikan keluarga, dan saat ini ada di 290 kabupaten kota di berbagai wilayah di Indonesia. Assalamualaikum Kak Ayu. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, gitu langsung aja kita mulai kali ya. Mengajarkan nilai kebaikan kepada anak. Pertama untuk Ustadz nih. Ustadz, bagaimana tuntutan Islam bagi orang tua untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak mereka? Ya, Islam sebagai agama sangat memperhatikan pendidikan anak. Al-Quran dan Sunnah juga banyak mengkisahkan atau menjelaskan tentang tuntunan untuk orang tua bagaimana mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang maknanya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan ayat ini bahwa maknanya adalah ajarkanlah anak-anakmu, ajarkanlah dirimu dan anak-anakmu tentang nilai-nilai kebaikan. Sehingga ini menjadi suatu perintah, kewajiban bagi orang tua mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anaknya. Sehingga Rasulullah SAW pun memberikan satu motivasi kepada orang tua tentang pentingnya mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak mereka. Rasulullah bersabda, tidak ada pemberian yang lebih utama yang diberikan oleh seorang ayah atau orang tua kepada anaknya daripada memberikan adab-adab yang baik, nilai-nilai yang baik. Inilah saya kira tuntunan agama Islam tentang pentingnya mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak. Seperti itu. Baik, jadi ajarkan nilai kebaikan agar jauh dari api neraka ya Ustadz ya. Oke, baik. Sekarang aku mau nanya mungkin ke Kak Ayu ya. Kak Ayu, bagaimana orang tua dapat secara efektif mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak mereka dalam konteks perkembangan psikologis anak? Oke. Nah, sebagai orang tua, kita tuh perlu memahami tahapan perkembangan anak-anak. Sehingga kita bisa mencari cara yang sesuai bagaimana mengajarkan nilai-nilai kebaikan ini. Bagaimana sih kalau setiap tahap perkembangan itu kita lihat ada tugas perkembangan, disertai tentunya kemampuan untuk menyelesaikan tugas tersebut ya. Kalau misalnya orang tua mau ngajarin, contoh deh misalnya balita nih, diajarkan mengucap tolong, maaf, terima kasih, itu sesuai dengan perilaku yang dibutuhkan gitu. Tentunya saya setuju sekali bahwa orang tua itu perlu menjadi teladan atau memberi contoh sebagai sumber pembelajaran anak, sehingga itu lebih efektif. Seperti itu. Baik, aku penasaran nih Kak Ayu, apa sih kira-kira strategi yang terbaik nih untuk bisa membangun kesadaran moral dan etika pada anak-anak sejak usia dini? Nah, memang dimulai lebih awal atau sejak dini itu menjadi landasan yang bagus ya. Kenapa? Karena sebenarnya gini, tantangan sebagai orang tua adalah tidak semua pengalaman atau perilaku yang menjadi contoh itu dialami langsung oleh anak. Jadi kita perlu cari cara bagaimana sih mengajarkan perilaku-perilaku dengan berbagai contoh.
Nah, mungkin yang bisa kita lakukan adalah membacakan buku cerita misalnya ya, tentang kisah atau riwayat Nabi, Rasul beserta sahabatnya. Ini menurut saya lebih efektif lagi karena tentunya kita akan dapat teladan ya, itu dari kisah-kisah Nabi, Rasul, kemudian riwayat yang cocok atau sesuai dengan hadis, dengan riwayat dan juga Al-Quran. Itu sih. Oke, baik. Nah, mungkin kalau ke Ustadz nih sekarang. Ustadz, sebenarnya ada nggak sih nasihat ataupun ajaran agama mengenai pendekatan spesifik nih agar bisa memberikan pengajaran moral dan etika kepada anak-anak? Pendekatan spesifik dalam mengajarkan moral dan etika kepada anak-anak ini terutama dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan suri tauladan yang baik. Ya, bahwa Rasulullah SAW ini adalah teladan yang baik bagi seluruh manusia, utamanya bagi anak-anak. Nah, pendekatan spesifik adalah dengan menampilkan suri tauladan yang baik. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita dapat mencontohkan sholat ya. Orang tua mengerjakan sholat di rumah tentunya akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Bahkan seringkali dalam waktu sholat kita sering dicontoh oleh anak kita. Ketika kita ruku, anak ikut ruku. Ketika anak kita sujud, anak ikut sujud. Begitu juga dalam perkataan kita dan sikap-sikap kita ya. Kita dalam bersosial memiliki rasa empati, mengunjungi saudara kita yang sakit atau membantu saudara kita yang sedang membutuhkan, tentu itu secara tidak langsung atau secara langsung sudah memberikan teladan yang baik untuk anak-anak kita, sehingga itu menjadi bekal buat mereka nanti berakhlak dan beretika. Seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya Ustadz. Aku mau lanjut nanya lagi nih ke Ustadz nih. Bagaimana Islam memandang tanggung jawab orang tua dalam membentuk karakter anak-anak mereka? Ya, kembali lagi saya katakan bahwasanya dalam membentuk karakter dan moral anak-anak, orang tua atau ayah memiliki peran yang sangat besar ya. Memiliki tanggung jawab yang besar. Itu adalah kewajiban, dan dari 3 pilar utama agama Islam, yaitu pilar keimanan, pilar keislaman, yang ketiga adalah pilar akhlak mulia. Nah, inilah yang menjadi kewajiban orang tua untuk menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya dalam berakhlak, dalam beretika di masyarakat maupun di dalam rumah tangga. Seperti itu, Mas. Jadi teman-teman terhadap 3 pilar tadi ya disebutkan oleh Ustadz Adit. Nah, terakhir nih, aku mau nanya ke Kak Ayu nih. Bagaimana sih cara menyeimbangkan pengajaran nilai-nilai baik pada anak, tapi secara bersama tuh memberikan kebebasan kepada anak gitu untuk mengembangkan kepribadian mereka masing-masing? Oke, yang bisa orang tua lakukan adalah memberikan pilihan, ya. Tentunya pilihan ini disesuaikan dengan nilai atau values yang ingin ditumbuhkan dalam keluarga. Nah, ketika anak-anak mengambil atau memilih sesuatu atau mengambil keputusan, itu kan akan menunjukkan dia siap sama konsekuensi dari keputusannya tersebut. Peran orang tua sebenarnya mengajak diskusi. Kalau misalnya milih A, kenapa gitu ya? Kenapa nggak B sih? Alasannya apa? Kemudian manfaatnya apa? Konsekuensinya apa? Nah, mengajak berdiskusi ini nih, nanti yang akan, oh iya ya, anak ini akan terbentuk tuh. Dari pengambilan keputusan, dia akan menjadi pribadi yang seperti apa. Nah, orang tua penting sekali untuk selalu memberikan feedback. Kenapa? Karena setiap keputusan, kita harapkan anak akan belajar untuk berefleksi, kemudian mereview dari keputusannya tersebut. Yang gak kalah penting ya menurut saya adalah orang tua tuh harus tetap memberikan batasan. Ya, jadi jangan menjadi orang tua yang memberikan kebebasan sepenuhnya, tapi berikanlah anak kebebasan yang tentunya tetap bertanggung jawab. Itu sih kalau menurut saya. Cukup rumit tadi, aku jadi takut jadi orang tua nih. Bentar. Semoga bisa menanamkan hak yang aku dapat hari ini ya untuk nanti pas sudah punya keluarga nanti. Oke, baik, terima kasih banyak atas paparannya Ustadz Adit dan juga Kak Ayu. Mungkin kalau bisa aku simpulin, intinya adalah ajarkan nilai kebaikan dalam keluarga kita pada anak-anak kita agar keluarga kita dijauhkan dari api neraka ya teman-teman. Baik, teman-teman, itu dia mungkin untuk topik hari ini. Jangan lupa untuk nonton episode-episode lainnya di Ruang Tengah, karena banyak banget topik-topik seru yang lainnya. Saya Nafil, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.